Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini kita sudah masuk di modul 2.1, di mana modul tersebut adalah modul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, di modul ini Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam modul yang berkaitan dengan isu utama, yaitu tentang kebutuhan murid ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya pada modul ini adalah eh, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu akan memfasilitasi guru lain dalam evaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian. Nah, ini nanti kita akan pelajari, di mana nanti kita akan melaksanakan presentasi yang akan Ibu lakukan ya secara kolaboratif dan menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelompok masing-masing dan akan dipaparkan dalam satu presentasi hasil diskusi yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kemudian Bapak Ibu akan eh, saling memberikan penguatan-penguatan antar kelompok untuk berdiskusi, dan waktu diskusinya itu saya batasi ya, sesuai dengan aturan maksimal 90 menit di pertemuan kali ini. Jadi 90 menit itu ada 2 kelompok, maka masing-masing kelompok sekitar 45 menit. Tetapi sebelum itu saya juga perlu sampaikan bahwa kesepakatan belajar pada kali ini itu sama, yaitu peserta wajib memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan berbicara tentang refleksi sebelumnya ya. Bapak Ibu kemarin udah berbicara berkaitan dengan hal yang sudah Bapak Ibu pelajari. Maka sesi kali ini adalah saya akan memberikan penguatan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini berkaitan dengan untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid. Ya. Nanti setelah saya memberikan penguatan, Bapak Ibu nanti akan melakukan presentasi masing-masing kelompok ya, 90 menit. Ya. Jadi satu kelompok nanti 45 menit untuk berdiskusi. Ntar saya buka dulu materinya di modul 2.1. Baik, kalau kita berbicara tentang modul 2.1 itu kebutuhan belajar yang berpihak pada murid ya. Yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, ada satu kalimat dari Ki Hajar Dewantara bahwa beliau mengatakan bahwa
serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan, ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Maka seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, maka dari itu kita dalam mengajar itu juga punya konsekuensi dan dalam memberikan pelajaran karena keberagaman murid yang berada di kelas. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipenuhi dalam kebutuhan belajar murid. Maka kita lihat di video dan juga di materi-materi yang ada, ya. Kemudian di dalam peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita semua tahu dan mungkin pernah berhubungan dengan seorang dokter, itu contohnya. Dalam bekerja, ketika seorang dokter membantu pasiennya, maka yang akan ia lakukan adalah menegakkan diagnosis. Diagnosis yang dia buat tentunya didasarkan pada pengetahuan dan ilmu sains kedokteran yang telah ia pelajari. Namun, dokter tidak hanya dapat bekerja berdasarkan diagnosis. Ia juga perlu membangun rasa percaya pasien agar pasien itu mau mengikuti apa yang disarankan untuk mereka. Tanpa rasa percaya, maka si pasien tidak akan bisa sembuh. Dan apa kepercayaan yang disarankan oleh dokter tidak mungkin akan dilakukan oleh pasien kalau pasien tidak percaya tentang itu. Nah, agar dapat tercipta saling rasa percaya, maka dokter yang baik akan membangun hubungan komunikasi yang baik, jujur dan terbuka kepada pasiennya. Dokter hanya akan memberikan resep obat setelah ia menegakkan diagnosis. Nah, sama dengan seorang dokter tadi. Seorang guru juga akan berada dalam situasi yang mungkin sama. Saat ia mengajar, ia akan mendasarkan praktiknya pada pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dia ampu dan secara pedagogi. Namun, ia juga harus membangun komunikasi dan kepercayaan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tersebut mau mengikuti instruksi dan saran yang ia berikan. Tanpa membangun rasa percaya dan komunikasi yang baik, tidak akan terjadi hubungan positif antara murid dan guru. Sehingga sulit bagi guru untuk memotivasi murid bisa lebih baik dan mencapai tujuannya. Baik guru maupun dokter sebenarnya adalah sama-sama melakukan asesmen. Lewat proses asesmen ini, dokter akan menghasilkan diagnosa tentang pasiennya, sedangkan guru akan menemukan kebutuhan belajar muridnya. Artinya, asesmen diagnosa itu tujuannya adalah mengetahui seberapa kebutuhan belajar bagi murid-murid yang akan diajarnya. Guru juga perlu berkomunikasi dan hubungan dan saling percaya antara murid dan orang tua. Guru juga perlu mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, minat dari murid-muridnya. Karena semua itu akan digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai untuk kebutuhan murid mereka. Nah, ini sedikit tentang penguatan yang akan nanti Bapak Ibu gunakan untuk presentasi antar kelompok. Untuk presentasi antar kelompok. Jadi silahkan untuk bisa melaksanakan presentasi dengan baik. Nanti yang akan menjadi moderator adalah Ibu Santi, maka setelah saya tutup kegiatan ini nanti Bu Santi akan setelah saya tutup video saya dan suara saya, nanti Bu Santi akan melaksanakan proses presentasi. Dalam hal ini beliau akan menjadi moderator. Oke, saya kembalikan ke Bu Santi untuk bisa memimpin jalannya diskusi presentasi kali ini. Silakan.